Minggu Raya, kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Cindalus dan Kelurahan Samsudin Nur, kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Tangkas, berbatasan dengan Desa Sungai Batang Ilir dan Penggalaman. Kemudian kepemilikan lahan pertanian dan peternakannya itu di desa sini lahannya untuk tanaman pangan dan sayuran. Kemudian selain itu sebagian lagi juga mengelola peternakan, yaitu ayam kampung dan bebek petelur. Terus untuk sumber daya manusia dan pemerintahan umumnya itu pekerjaan mereka di sini umumnya atau mayoritasnya itu petani. Kemudian sebagian lagi ada juga yang karyawan swasta, pedagang keliling, ada juga buruh, dan sebagian lagi pengangguran. Terus untuk tempat KKN-nya itu khusus adalah yang diambil RT 1 dan RT 1 di RW 1, yang mana dipimpin oleh seorang ketua RT. Terus organisasi yang telah terbentuknya itu ada ibu-ibu PKK, kelompok yasinan, dan kelompok pemuda. Terus masalah dan potensinya itu untuk sumber daya alam, di sini terdapat banyak lahan sawah, mulai dari irigasi teknis hingga irigasi tada hujan dan pasang surut. Namun lahan-lahan ini khusus untuk padi saja. Kebanyakan dari mereka hanya menanam padi. Untuk sayuran itu hanya di pinggir-pinggir lahannya. Jadi ketika musim panen selesai, tanahnya itu tidak digunakan untuk apa-apa lagi. Jadi biarkan saja sampai proses pertanian atau budidaya padi selanjutnya dimulai kayak gitu. Terus untuk masalah dan potensi sumber daya manusianya itu karena profesinya petani, jadi dan ada sebagian yang lain, potensi sumber daya manusia yang ada itu membuka peluang untuk setiap penduduk diajak berwirausaha skala rumah tangga dengan penerapan usaha yang mudah dan ekonomis. Kemudian langsung ke pelaksanaan program. Program kerjanya itu ada 2. Yang pertama adalah hidroponik sederhana. Jadi kemarin itu dilakukan di salah satu rumah warga bersamaan dengan semacam kegiatan ibu-ibu untuk kayak semacam tangan uang kayak gitu. Jadi pada saat itu mereka lagi kumpul untuk bayar hutang itu per minggunya kayak gitu. Jadi di hari itu mereka kumpul. Ini dihadiri 5 orang ibu rumah tangga pada hari Selasa 29 September 2020 dari jam 9 sampai jam 10 WITA. Terus setelah pengenalan hidroponik sederhana ini juga saya gabung dengan program kerja yang satunya itu hand sanitizer. Jadi saya bagikan sekaligus hand sanitizer, brosur pembuatan, kemudian masker, sama brosur cara cuci tangan yang benar dan pemakaian masker yang baik dan benar juga. Kemudian untuk tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk membantu warga memahami cara bertanam yaitu secara hidroponik untuk memanfaatkan waktu luang di masa pandemi serta membuat mereka tetap produktif. Kemudian tindak lanjutnya itu diharap nantinya masyarakat mampu melanjutkan dan menjadikan hidroponik sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan gizi keluarga ataupun menjadi usaha kecil skala rumah tangga. Kemudian yang kedua, pembuatan dan pembagian hand sanitizer. Untuk pembuatannya dilakukan di rumah sendiri. Hal ini disebabkan karena saat ini tuh warganya sedang sibuk untuk pemanenan padi. Jadi sangat susah untuk membuat warganya tuh kumpul yang waktunya tuh agak lama kayak gitu. Jadi kemarin saya putuskan buat bikin hand sanitizer-nya sendiri di rumah, yaitu pada tanggal 27 September 2020 dari mulai pukul 8 malam sampai
sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian pada esok harinya 2 hari saya bagi hidroponik tadi bersamaan kan, saya bagi hand sanitizer-nya. Kemudian pada esok harinya lagi saya bagikan di sekitaran sini di rumah-rumah warga. Masing-masing orang itu dapat 1 hand sanitizer, 1 masker, dan brosur kayak gitu. Kemudian untuk tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat memiliki pembersih tangan dengan bahan murah, juga mudah didapat, serta diolahnya juga mudah. Terus untuk tindak lanjut dari kegiatan ini tuh diharap warga dapat membuat hand sanitizer sendiri dari bahan alami dan menjadi lebih disiplin terhadap protokol kesehatan di masa pandemi. Iya, terus kesimpulannya, kalau kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini adalah rencana program kerja yang telah dilaksanakan itu semuanya telah dilaksanakan. Kemudian interaksi yang terjadi itu sangat-sangat terbatas karena pandemi yang tengah terjadi. Dan pada saat kegiatan di lapangan itu reaksi warganya ada 2. Yang pertama itu antusias karena dapat produk gratis. Maksudnya mereka langsung mengenali bahwa itu tuh dikasihkan gratis dan berkaitan dengan COVID-19. Tapi ada juga yang bersikap defensif atau seperti ketakutan. Jadi mereka beberapa kurang mengerti bahwa itu tuh untuk sosialisasi kayak gitu. Mereka semacam takut disuruh bayar dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk sarannya, kegiatan serupa diharap sering dilakukan agar warga terbiasa dan tidak bersikap tertutup. Oke, Pak. Oke. Yang mana, Pak? Tadi malam. Enggak saya bah yang ini cuma 2. Pak? Ya nggak, Pak? Oh. Nggih. 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 Kemarin itu saya pakai pakcoy, Pak. Sawi pakcoy. Nggih. Nggih. Enggak, cuma dijelaskan aja ini kayak gitu, terus kenapa kayak gini, kayak gitu aja kemarin. Gelas aqua. Nggih. 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 Nggih, unjuk. Nggih.
Nggih. Amin. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Iya, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum.